Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli surin wa ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin wa ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya, semalam hujan, ya, ada yang kebanjiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan nggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Dan juga tidak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan wabah, ya, corona, ya, cepat Allah angkat, ya, dari muka bumi ini, dari negeri kita, dari kampung kita. Dan juga banyak luar biasa, ya, cobaan, ya, bagi bangsa kita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah, ya, angkat, Allah hilangkan seluruh cobaan yang Allah timpakan kepada bangsa kita. Apalagi sekarang menjelang dekat tahun politik, banyak sekali ujian buat kita, baik ujian lahir maupun ujian batin, ya. Banyak saudara-saudara kita jadi pada perang dingin, jadi pada kagak nanya gara-gara berbeda pandangan politik. Mudah-mudahan Allah jauhkan itu semua dari hati kita, sehingga tetap terjaga ukhuwah, ya, Islamiyah kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita, aktivitas kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Kita lanjutkan bacaan kita yang biru ya Bu, Insul Muttaqin halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu hai saleh, bahwasanya bagi tiap-tiap suatu itu ada penyakitnya dan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Ini masih bicara tentang lalai ya Bu. Ini bicara penyakit, kan ada penyakit zohir, ada penyakit batin itu. Kalau penyakit zohir ya banyak tuh, ya pusing, ya apa banyak lah penyakit-penyakit zohir itu. Nah, tapi kita yakin bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari ada disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan." Ya, tidaklah Allah itu menurunkan penyakit kecuali Allah juga yang menurunkan obatnya. Jadi kalau kita berobat, minum obat, itu hakikatnya hanya apa? Sababnya, wasilahnya kita untuk mencari kesembuhan gitu. Padahal hakikatnya kesembuhan itu adalah Allah yang kasih. Karena sakit juga emang Allah yang kasih. Makanya saya secara pribadi masih bertanya-tanya, ya, mudah-mudahan mendapatkan banyak pencerahan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dari ahli-ahli kita. Saya masih bertanya-tanya tentang perkara OTG. Apa OTG? Orang tanpa gejala. Tapi saya yakin sebetulnya gejalanya ada, cuman kagak dirasain gitu ya. Jadi kalau bicara penyakit tanpa gejala, saya rasa nanti akan bertentangan dengan hadis Rasulullah. Karena orang sakit itu kan nggak tiba-tiba sakit, ya pasti ada yang dirasa, ada gejala. Karena ketika orang akan sakit, Allah akan menurunkan 4 malaikat. Nah gitu. Yang pertama, Allah utus malaikat untuk mencabut dari mulutnya kenikmatan. Apanya? Rasa dari mulutnya tuh. Jadi kenikmatan dicabut. Makanya orang sakit apa juga agak enak, nikmat dari mulut itu. Hambar. Kalau orang kita bilang antak gitu ya. Apa juga kagak enak. Ampe pepesan tai burung juga kagak enak juga tuh. Ya, orang sakit ya gitu ya. Ya orang sakit sampai pepesan tai burung kagak enak kan gitu. Ya kan kita kadang-kadang begitu ya. Ada orang tua sakit, ya kita peduli sama orang tua. Kalau orang tua lagi sakit doang, lagi sehat kagak. Giliran orang tua sakit apa ditanjain kan gitu. Tahu lo lagi sakit, orang sakit mah abi juga kagak enak kan gitu. Mbak sate ya Mbak kan gitu. Mbak durian orang sakit apa juga kayak yang paling enak sekalipun jadi nggak enak. Karena apa? Emang Allah cabut dari mulutnya itu apa? Kenikmatannya. Lalu dari mana lagi? Mukanya. Malaikat yang kedua suruh mencabut dari mukanya apa? Keceriaannya. Jadi apa? Orang sakit itu apa? Pucet aja, kelihatan tuh pucet itu mukanya. Walaupun pakai bedak 7 cm pun tetap itu apa? Pucet kalau sakit. Lalu malaikat yang ketiga ya mencabut dari orang yang sakit itu apanya? Kebugarannya dari badannya. Makanya orang sakit bawaannya apa? Lemes gitu. Lagi sakit
segen banget apa begawe. Dia mah emang kagak sakit juga emang segen begawe, apalagi sakit gitu. Males, emang lemes gitu. Emang Allah cabut dari mulut, dari muka, dari badannya. Terakhir ya malaikat diutus oleh Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya tuh. Makanya orang sakit itu apa? Diampunin dosanya. Makanya ada yang bilang kalau ada orang sakit itu lagi disayang sama Allah. Karena apa? Dosanya kebanyakan. Gitu. Kagak mau minta ampun. Bisa jadi Allah punya cara untuk mengampuni dosa hambanya dengan cara dikasih sakit. Makanya orang dikasih sakit syukur gak? Bersyukur juga. Bersyukur dan bersabar. Jangan ngangluh gitu ya. Apa ngangluh? Ngeluh. Ya tapi memang sudah manusiawi. Kita kalau dikasih sakit pasti akan apa? Ngeluh. Ya Allah, ada orang sakit, ya Allah, mati aja mati. Dikata mati enak kali ya. Ada nggak orang sakit minta mati? Nggak boleh ya Bu. Itu termasuk dosa besar. Yang dibolehin begini nih doanya. Kalau kita sakit, kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang ternyata hidup itu lebih baik buat saya, maka sehatkanlah saya. Tapi kalau ternyata mati itu lebih baik, itu maka apa? Cabutlah nyawa saya dalam keadaan husnul khotimah. Gitu boleh kalau begitu. Tapi kalau tibang sakit gigi aja, ya Allah, mati aja kali ya katanya. Ada yang begitu. Nggak boleh ya, kita minta mati nggak boleh, itu dosa. Nah, ketika dia akan sembuh, di dalam hadis ini udah jelas, ya kan? Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan. Tidaklah Allah turunkan penyakit kepada seorang hamba kecuali Allah juga yang menurunkan apa? Obatnya. Dan ketika seorang itu akan sembuh, Allah utus lagi tuh malaikat, gitu ya. Jadi ketika akan sembuh, Allah utus lagi malaikat yang tadi mencabut dari mulutnya kenikmatan makannya, itu dikembalikan lagi sama malaikat tuh. Jadi enak lagi tuh makan, jadi enak doyan. Well, kalau kata dokter di rumah sakit nih, ada orang dirawat gitu, lalu pas lagi makan doyan. Orang kalau udah doyan makan berarti udah enggal waras gitu. Ya, orang kalau udah doyan makan berarti apa? Udah dikit lagi udah apa? Sehat tuh, doyan makan gitu. Ada jadi ukuran begitu nih. Kalau doyan, wah ilokan sakit doyan buat makan, itu mah itu bukan sakit, ya kesuran kali kan gitu. Jadi kalau udah doyan makan berarti udah deket sembuh tuh. Lalu apa? Dikembalikan lagi kemana? Ke mukanya itu apa? Cengar gitu. Kembali lagi cerianya itu. Jadi orang kalau udah sembuh apa? Kelihatan kan? Kalau sakit itu pucat, nah kalau udah sembuh rumahnya udah ceria lah gitu. Lalu dikembalikan lagi kemana? Ke badannya. Udah bugar lagi, udah sehat lagi kan gitu. Kalau udah mau sehat udah anclang-onclongnya lagi gitu ya. Udah kemana aja tuh. Nah, apa aja dikerjain. Kemarin kan banyak yang ditinggalin tuh, kerjaan, rumah. Kalau udah mau sehat, apa aja dicuciin. Nah, itu kasur dicuci, apa dicuci. Berarti apa? Sehat itu. Lalu malaikat yang keempat ini mau mengembalikan apanya? Dosa-dosanya. Allah larang gitu. Ketika dosanya udah dirontogin kan gitu, mau dibalikin lagi, kata Allah dilarang, suruh buang jauh-jauh. Itu makanya orang ketika dikasih sakit, satu sisi dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena apa? Dosanya ampunin, itu dirontogin. Jadi jelaslah ketika disebutkan di sini bahwasanya tiap-tiap suatu itu pada penyakit, dan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan. Tetapi ikhtiar tetap wajib dicari. Walaupun penyakit itu datang dari Allah dan sembuhnya dari Allah, kita diem aja salah juga kan gitu. Harus ada ikhtiar gitu. Tetapi memang lebih bagus kita ngapain? Lebih bagus itu apa Bu? Al-wiqayah. Apa wiqayah itu? Memelihara, menjaga gitu ya, mengantisipasi itu lebih baik ya daripada mengobati gitu. Jadi kalau sebelum sakit bagaimana ya? Jaga kesehatan kan gitu. Makan dijaga,
jangan kemaruk, apa aja dimakan gitu. Dan bahwasanya penyakit hati lalai gitu ya, penyakit hati ini lalai, dan lalai itu obatnya nggak ada yang lain kecuali apa? Fikir. Karena fikir itu menerangkan hati gitu. Ini beda. Jadinya kalau bicara penyakit zohir dengan penyakit hati itu beda. Kalau penyakit zohir kita cari hakikatnya obat yang bisa mengobati penyakit zohir. Tapi penyakit hati yang lalai itu, ini yang sulit itu dicari apa? Obatnya. Nah sekarang kalau tadi ketika bicara tentang penyakit zohir, maka akan terlihat jelas gitu ya. Orang apa? Mulutnya kagak enak makan, mukanya terlihat pucat, badan lemes. Itu kan penyakit zohir. Nah sekarang kalau penyakitnya penyakit hati, kira-kira tanda-tanda penyakit hati itu yang menghinggapi kita apa saja? Ini yang harus kita apain? Kita introspeksi kita. Kira-kira kita itu termasuk orang yang punya penyakit hati apa kagak tuh? Nah, ada dirangkum gitu ya. Ada dirangkum oleh beberapa ulama. Sekitar ada 13 ya tanda daripada penyakit hati. Banyak ya. Banyak kan berarti. Ini menandakan bahwasanya penyakit hati itu lebih berat daripada penyakit zohir. Apa saja? Yang pertama yang menjadi tanda penyakit hati itu adalah tidak resah saat dia tidak melaksanakan ibadah. Ya kagak ibadah biasa aja. Cuek aja, santai aja kan gitu. Terlewat daripada salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak merasakan resah apa-apa. Tuh. Lalu ketika hati kita enggak resah, ya. Ketika terlewat daripada salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu tanda bahwasanya kita sedang mengidap penyakit hati. Biarin aja. Masih ada besok, kan gitu. Suka nggak begitu ya? Biarin aja, masih ada besok, kan gitu. Biarin orang-orang mah. Makanya Bu, salah satu tanda daripada celakanya seseorang adalah kata Nabi, an-nazru ila mandunahu fiddin, gitu ya. Suka ngelihat kepada orang lain yang ada di bawahnya perkara urusan agama ngeliat ke bawah tuh. Itu celaka tuh. Itu salah satu penyakit hati juga begitu. Jadi kalau ngelihat urusan agama ngeliatnya kemana? Bawah. Maksudnya apa? Masih mendingan gua sembayang daripada dia kagak. Jangan begitu. Hakikatnya apa? Kalau ngelihat urusan agama jangan ke bawah. Jangan ke bawah, tapi kemana? Ke atas. Jadi apa kita? Termotivasi. Ya Allah, itu dia kak rajin amat. Gitu. Ngajinya rajin bener. Seminggu nggak ada yang luput daripada apa? Pengajian. Kan ibu-ibu kan banyak banget pengajian ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan hari Senin aja, pagi ada, Senin ada, malam ada. Ngaji udah kayak minum obat ya, 3 kali sehari gitu. Itu luar biasa. Harusnya apa? Ketika melihat perkara urusan agama, kemana? Ke atas. Ya Allah, itu orang sedekahnya ya banyak amat. Itu orang ya sholat malamnya rajin banget, duhanya rajin banget, ibadah-ibadah yang lainnya rajin banget. Nah itu harusnya apa? Kita ngelihat ke atas. Kalau ngelihat urusan agama ke bawah, jadi kita apa? Merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi nggak apa? Nggak ningkat tuh, nggak berkembang, kan gitu. Makanya salah satu tanda penyakit hati itu adalah ketika dia kagak resah hatinya ketika terlewat daripada ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan lewat agama. Jadi biasa aja dia gitu. Nggak ada perasaan bahwasanya resah, bahwasanya ya Allah, saya terlewat nih sama ibadah ini, saya terlewat nih, ya Allah. Ibu-ibu kira-kira kalau nggak datang ngaji resah nggak tuh? Bener. Goro, apa bener? Bener gitu. Saya sayang tuh. Ya Allah. Aturan ngaji ini ya kan gitu ya. Ya dulu masih kecil kita asal ngaji emang rajin ya. Cuma asal dikata libur juga
ancul-anculan juga kan begitu. Hari ini ngaji prek, kan begitu. Ini namanya bocah, kan begitu, belum ada pikirannya. Tapi kalau dia udah tua, udah akil balik, ngaji libur, rasanya apa? Ya Allah, kayaknya ada yang kurang. Walaupun tibang seminggu sekali tuh, rasanya ya Allah. Apalagi kalau diliburin ya, rasanya kangen banget gitu ya. Gitu, nggak ada apa? Nasihat bisa jadi, gitu. Kering jadinya hati kita. Gitu. Tapi ada juga kok yang perek digirang, ada juga kali juga. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di sini luar biasa kan gitu. Justru kalau kagak ngaji rasanya apa? Gelisah gitu. Dari pagi sampai sore kagak makan. Ditanya sama lakinya, lu ngapa? Kan gitu. Kan ini aturan ngaji bang, saya kagak ngaji. Kan jadi sakit ya. Kan gitu. Ada yang begitu? Kagak kali. Kagak ngaji. Iya emang ya, kalau emang itu udah tertanam ya di hati kita gitu. Bicara tentang aktivitas kita harus selalu mengandung unsur ibadah. Jikalau ada yang terlewat, kita rasanya apa? Nggak enak tuh, ada yang kurang kan gitu. Jadi kalau dalam hal ini kita mengutamakan ibadah kepada Allah, jadi apapun dibela-belain kan gitu ya. Dibelain. Mau datang ngaji nih, cucian banyak, kira-kira bagaimana? Ya, nyucinya. Atau entar nyucinya ngaji dulu dah. Gimana kek? Gitu. Sampai ada ibu-ibu ya emang udah waktunya udah apa? Udah sempit gitu ya. Hati nggak keburu, habis begawe dia kagak mandi. Datang juga, yang mau ngaji dulu dah, mandi belakangan. Habis kalau gue mandi dulu, tinggal nih gitu. Ada yang begitu? Ada. Tibang kagak ngaku doang. Kalau kagak ngaku orang pada minggir sih. Ngaji belum mandi. Iya, minyak wangi banyakin ya. Minyak wangi bukan disempret, disiram. Jadi dia nggak resah kalau apa? Ketinggalan daripada ibadah. Saat dia tidak ibadah itu hatinya nggak resah. Lalu yang kedua yang menjadi tanda penyakit hati ya, hati itu mati, itu adalah berani meninggalkan sholat ya, berani meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat tanpa ada beban dan lain sebagainya, itu menandakan bahwasanya hatinya udah mati. Bahkan kalau misalkan sampai ya bicara tentang urusan sholatnya, ketika ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan man tarokas sholata muta'ammidan, atau dalam riwayat lain disebutkan man tarokas sholata amdan. Kata Nabi apa? Faqad kafar, maka telah kufurlah ia karena meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi menurut Imam Syafi'i, hadis ini ketika dia meninggalkan sholat bukan hanya semata-mata meninggalkan, akan tetapi harus ada apa? Yang dikatakan kufur itu kalau dia meninggalkan sholat sambil ada pengingkaran di dalam hatinya. Dia tinggalin sholat lalu mengingkari, nggak sholat juga nggak apa-apa kali. Nah itu bisa jadi kufur karena mengingkari bahwasanya ada kewajiban sholat. Man tarokas sholata amdan au muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hukumnya telah kafirlah dia. Bahkan dalam bab tayamum, ya Bu, dalam bab tayamum yang membolehkan orang untuk tayamum itu adalah ketiadaan air atau apa, marid atau sakit gitu ya. Ketiadaan air bukan berarti sama sekali nggak ada air. Ini ada air, tapi apa? Tibang bakal minum, bakal wudhu kagak ada, nggak cukup. Ini ternyata kita udah minum, udah cukup. Ada sisa lagi, bakal wudhu masih cukup nih. Ada orang kehausan, minta air sama kita kasih nggak? Kasih, selama dia bukan apa? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat lalu kehausan minta air sama kita, kasih nggak? Jangan, bakal kita wudhu. Karena apa dia? Tarikus
kecuali dia bukan orang yang mengingkari sholat tuh. Masih. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat mati juga nggak ngapa-ngapa di mana, gitu ya. Makanya salah satu yang halal darahnya adalah siapa? Orang yang meninggalkan sholat. Ya, makanya ibu kalau punya tetangga ada kagak sholat, bunuh aja bu. Dapat pahala kita ya. Dapat pahala, tapi ntar ada polisi datang, nangkep dirasa-rasa. Tapi itu saking apanya bu? Saking dahsyatnya dosanya orang yang meninggalkan sholat, sehingga ketika dia kehausan pun biarin dia kehausan, gitu ya. Orang ini air kita mau pakai bakal apa? Bakal sholat, bakal wudhu. Daripada dikasih orang yang meninggalkan sholat, lebih baik kita pakai bakal wudhu. Itu saking dahsyatnya dosanya orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat, berarti apa? Hatinya udah mati. Tuh. Ada nggak yang begitu? Jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang ketiga, yang menjadi tanda matinya hati seseorang adalah tenang. Jadi tenang aja, santai. Kalau anak bilang sekarang mas santuy. Gitu. Tenang saat apa? Melakukan dosa-dosa besar ya. Al-kabair gitu. Dosa-dosa besar. Dia tenang aja. Melakukan dosa besar itu apa? Santai saja. Tidak ada perasaan apa-apa. Padahal yang dia lakukan itu adalah dosa besar. Ada nggak orang melakukan dosa besar santai? Ada bu. Salah satu contoh. Ada orang yang berdosa yang termasuk al-kabair, dosa besar yang disebutkan dalam hadis. Salah satu dosa besar itu adalah zina, gitu ya, berzina. Ada orang-orang yang ketika berzina apa? Santai aja, biasa aja. Dan masyarakat menganggapnya apa? Ya biasa aja. Padahal ketika ada orang berzina, kan ada perlakuan yang berbeda ya. Ada orang berzina yang sudah berumah tangga, masing-masing udah punya pasangan, lalu dia berzina. Hukumannya apa bu? Dirajam itu mah. Diapain? Dipendem badan setengah, lalu bagian atas diapain? Sambitin pakai batu. Sampai apa? Sampai mati tuh. Berarti apa? Dahsyat sekali kan dosa berzina itu. Tetapi ada ketika ada orang yang berbuat zina seperti itu, kita anggap apa? Ya udah liwat, biarin. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Ternyata apa? Azab Allah itu turun kepada kita. Sebab apa? Sebab dosa zinanya orang yang kita diamkan tidak dihukum tuh. Lakina kita, kalau bahasa kita kesawaban. Lah siapa yang makan nangka? Kita yang pada lengket kena getahnya. Sebab apa? Dosa zina tuh. Zina orang yang sudah berumah tangga. Ada zina orang yang belum berumah tangga, muda-mudi berzina, gitu ya. Melakukan hubungan suami istri di luar nikah, zina. Ketahuan sama buah-buahnya. Emang rumahnya kelihatan lah, perutnya gendut rumahnya, kan gitu. Akhirnya ngaku juga, Mbak, pacar saya udah DP. Udah DP-in duluan, lalu udah gendut perutnya. Lah kata bapaknya, ya udahlah nikahin aja dah. Akhirnya nikahin. Pas dinikahin diramein lagi. Udah ramein tanggapin dangdut lagi. Luar biasa. Menganggap apa? Biasa. Bahkan bangga lah dia. Dengan apa? Bangganya? Ya itu tadi. Ya dibikin acara besar-besaran. Ya, perutnya udah gendut. Dianggapnya biasa aja. Nah itu salah satunya. Artinya apa? Ketika melakukan dosa besar, akan tetapi apa? Tenang aja. Perasaan tidak ada apa-apa. Dan itu pun perlakuan kita terhadap dia sama juga, kita biasa-biasa saja. Padahal orang itu telah melakukan dosa yang sangat besar, itu dosa zina. Gitu. Makanya bu, kalau ada orang zina, ya muda-mudi yang belum berkeluarga, ketika dia berzina
itu kan selain hukumnya diapain? Didera, dicambuk 100 kali, lalu diapain Bu? Diasingin. Diasingkan selama 2 tahun ke tempat yang jauh. Karena khawatir ya sebab dosa zinahnya dia akan turun azab Allah. Selama dia masih di situ kita kena azabnya, makanya diapain? Suruh asingin dulu. Ini begitu kalau boro-boro diasingin, di alam. Iya, di alam itu. Jadi apa? Merasa tenang dengan dosa besar ya. Ya bukan hanya zina, banyak lagi dosa-dosa besar. Orang itu tidak merasa bahwasanya dirinya berdosa. Makanya salah satu juga yang kata Nabi adalah orang yang celaka itu ngapain? Nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Padahal dia apa? Hakikatnya dosa itu apa? Tetap apa? Tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia itu bertaubat. Tuh. Dia merasa apa? Udah lupa tuh. Nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ketika berbuat dosa dia lupain. Dasaran orang udah pada lupa, ya udah dah lupain. Dia nggak sadar bahwasanya dosa itu tetap tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertobat. Ya apalagi kalau dosanya sama manusia. Kalau dosa kepada Allah syarat tobatnya timbang 3. Jadi itu ngapain? Nyesel, berjanji untuk tidak mengulangi, lalu ngapain? Mengisi atau menutupi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau dosanya kepada Allah, kalau dosanya kepada manusia tambah 1. Ngapa? Minta ridhonya tuh. Kalau ada sesuatu yang diambil bagian daripada haknya, ya kembalikan dulu sampai orang itu ridho. Kalau kagak, ya terus tersimpan dosa itu. Kalau dulu pernah nyolong rambutan, ya. Sekarang kita berani ngaku nggak kira-kira ya? Malu juga kali ya? Malu itu. Waji dulu waktu masih kecil rambutan Bapak Haji sering saya ambil, saya tolong redoin saya ya. Wah entar dulu, lu tanemin dulu rambutan bakal gua baru gua redoin tuh. Kan susah kan? Ya mencari ridho. Kalau Allah ketika kita bertobat kepada Allah, Allah itu maha apa? Maha menerima taubat. Kalau manusia belum tentu. Apalagi berkenaan dengan haknya yang diambil. Apalagi yang diambil bukan sedikit. Gitu. Kalau pejabat korupsi, uang rakyat miliaran, harus minta maaf sama siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita belum ngampuni, terus tersimpan tuh dosanya. Habis itu diseksa dia. Ya, cuman sebaik-baik kita adalah yang maha pemaaf tuh, yang maafin dosa kesalahan saudara kita. Tapi kan susah juga ya. Gitu. Aku mau sampai kiamat dah, nggak dimaafin. Masih ingat sakitnya luar biasa gitu. Ngomong sakit bukan sakit luar biasa. Itu yang ketiga tuh, tenang saat melakukan dosa besar. Dianggapnya biasa itu. Makanya kita kalau jadi orang soleh, jangan soleh sendirian. Mestilah soleh secara apa? Berjamaah, lingkungan kita ajak untuk berbuat soleh. Kita soleh sendirian, masyarakat kita nggak soleh, mereka berbuat dosa, kita juga kena apa? Kena imbasnya, kesawaban daripada azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Yang keempat, ya, yang menjadi tanda matinya hati seseorang adalah tidak tersentuh akan apa? Al-Quran. Ya, dengan bacaan Al-Quran, bahkan menjauhi Al-Quran gitu. Tidak tersentuh tuh hatinya. Padahal harusnya apa? Wajilat qulub. Jadi apa? Bergetar hati-hati mereka itu. Dan juga perintah Al-Quran kan, fa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau ketika dibacakan ayat Al-Quran harusnya apa kita? Ansitu, diam. Ngapain? Dengerin. La'allakum turhamun, niscaya kita akan mendapatkan rahmat. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kemarin baru aja saya menyaksikan ya akdun nikah gitu ya. Akad nikah nih. Nyaksiin, ya bukan hanya nyaksiin. Kemarin saya disuruh sambutan. Nah, biasanya habis sambutan penyerahan sebelum dimulai
pelaksanaan akdun nikah, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini orang kita, kalau acara nikah, kalau diperdengarkan ayat Al-Quran, pada ngobrol. Tapi giliran akad nikahnya pada dengerin, terbalik. Ini maksudnya saya sampai berpikiran, apakah acara akad nikah kita nggak usah deh baca Al-Quran? Tapi kan kita jadi apa? Lebih jauh dari Al-Quran. Justru apa? Kita baca Al-Quran karena memang syariat yang kita jalankan itu tuntunannya adalah Al-Quran. Tapi ini ketika dibacakan Al-Quran ya selalu sama seperti itu. Orang itu akan apa? Abai terhadap apa yang dibaca, ngobrol lah, apalah. Padahal udah jelas ayatnya. Nah ini bisa jadi masuk juga tidak tersentuh ya, bahkan menjauhi Al-Quran. Jangankan menjauhkan, tidak tersentuh saja itu sudah bagian daripada matinya hati seseorang ketika dibacakan Al-Quran kepadanya. Tuh, itu lah. Kalau emang kita ada orang baca, udah ngobrol, itu kan salah satu tanda bahwasanya hati kita itu udah mati oleh baca Al-Quran. Dengerin, apalagi yang baca Quran enak lagi suaranya. Itu harusnya kita dengerin, ya Allah. Ini ternyata fenomena yang terjadi sekarang ya begitu modelnya. Begitu. Coba seberapa sering kita ketika diperdengarkan ayat suci Al-Quran, kita benar-benar ngapain? Dengerin. Betul-betul memperhatikan. Gua gak ngerti artinya. Kan gak mesti ngerti. Mending dengerin dulu. Apalagi kalau sampai ngerti mah. Kan begitu. Nah, ini salah satu tanda matinya hati adalah ketika apa? Dia tidak tersentuh hatinya ketika diperdengarkan ayat Al-Quran, atau bahkan menjauh daripada Al-Quran. Saya ingat dulu waktu sekolah di Lebak Bulus di MAN 11. Jadi kita kalau hari Senin itu upacara, ada yang berbeda upacara kita. Salah satunya adalah dengan memperdengarkan ayat suci Al-Quran gitu. Jadi kalau upacara bendera kan sebetulnya urutannya nggak ada tuh gitu, kecuali di acara-acara tertentu. Tapi itu di sekolahan saya dulu, kalau upacara bendera pasti diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan pembacaan ayat suci Al-Quran pun dipilih, yang membaca itu dipilih dari sekian banyak siswa di kelas. Itu diapain? Kelihatan, karena setiap hari kan ada pagi-pagi tuh BIK, bimbingan ibadah dan Al-Quran. Kan kelihatan tuh yang baca Qurannya bagus. Nah, itu dipilih yang upacara itu hari ini, minggu ini yang baca Quran dia. Ada luar biasa itu teman-teman saya yang suaranya luar biasa. Jadi orang udah lupa mau upacaranya. Kalau dia baca Quran bisa sampai setengah jam, jadi kagak upacara kita. Ngaji doang tuh, dengerin dia baca Quran. Bisa saya baca Quran, lah udah jam 7 katanya. Lah udah selesai. Nikmat banget gitu ya rasanya. Berarti apa? Kalau kita merasa nikmat ketika diperdengarkan ayat suci Al-Quran, bahwasanya apa? Ya itu tanda hati kita itu apa? Hidup. Ya kalau kita dengerin orang baca Quran tapi kita kagak tersentuh, ya berarti apa? Ya itu mati hati kita. Kalau udah mati udah apain? Ya, karena mati goreng, gitu. Nah, terus yang kelima yang menjadi tanda matinya hati seseorang adalah terus menerus ngapain? Berbuat maksiat ya. Jadi kalau bicara maksiat itu ya kan banyak ya. Jadi jangan menyangka bahwasanya maksiat itu adalah berzina, tidak. Yang tidak diridhoi oleh Allah itu maksiat juga namanya. Ya kita juga bisa jadi maksiat itu maksiat hati bisa juga. Ya. Bagian daripada maksiat hati kita apa? Suuzon sama orang. Itu maksiat juga, maksiat hati kita. Jadi kalau misalkan kita terus menerus ya berbuat maksiat gitu, walaupun itu termasuk dalam ukuran dosa-dosa kecil, itu bagian daripada matinya hati kita. Lalu yang keenam yang termasuk dalam tanda matinya hati seseorang adalah sibuk ya. Kita sibuk, selalu sibuk untuk ngapain? Mengumpat gitu ya, fitnah ya, buruk sangka dan lain sebagainya. Sibuk
Tiada hari tanpa gosip, ya. Tiada hari tanpa fitnah, tiada hari tanpa buruk sangka, ya. Tiada hari tanpa mengadu domba. Sehari-hari yang ada itu mulu, ya. Nggak boleh ngelihat orang seneng kan gitu. Nggak boleh ngelihat orang maju kan gitu. Pasti dia? Selalu ada pikiran buruk. Boleh jadi dia beli motor baru itu. Kemarin kan pulang kampung dia, habis beli tuyul kan gitu. Buruk sangkanya gitu ya. Harusnya kita harusnya senang ngelihat orang susah kalau ngelihat orang kalau itu balik ya susah kalau ngelihat orang seneng gitu. Nggak boleh ngelihat orang seneng gitu, susah aja bawaan pikiran aja gitu. Iya, orang ganti NMAX kita puyeng bang gitu ya. Ini nyata ya Bu, ini nyata gitu. Di KUA itu tiap hari ada yang namanya mediasi gitu. Jadi sebelum naik kepada perceraian ada mediasi dulu tuh. Biasanya pasangan suami istri mediasi ke kantor urusan agama untuk bercerita tentang kehidupannya. Ternyata memang di Indonesia Bu, Depok itu masih tinggi angka perceraian yang paling tinggi, termasuk yang paling tinggi di Indonesia urutan keempat kalau nggak salah. Dan ternyata perceraian itu dipicu oleh permasalahan-permasalahan yang bisa jadi tidak terlalu besar. Tapi karena apa? Karena hakikatnya dia selalu membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Itu ya, gitu. Jadi bangkit mulu, bang. Kayak dia itu mau motor masih Mio aja, orang-orang udah NMAX gitu. Gitu ya. Bang, kayak dia mobil, kita masih motor-motor juga. Itu ternyata di KUA banyak yang pengaduannya model begitu. Jadi membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Pernah kita, ya kan kita penyuluh memang kadang-kadang ya harus stay juga di KUA walaupun nggak selalu. Nah, itu dari 8 bidang penyuluhan itu ya salah satunya adalah keluarga sakinah. Ya. Jadi keluarga sakinah itu ngapain ya? Itu memberikan konsultasi, bimbingan dan penyuluhan kepada pasangan-pasangan suami istri yang banyak timbul permasalahan di rumah tangganya. Itu, ya ini istri saya gugat cerai Pak. Ya kenapa? Ya karena nggak puas, nggak bersyukur dengan kehidupan ekonomi kita kan gitu. Dia banyak menuntut. Ya orang-orang katanya udah pakai mobil, kita masih pakai motor aja. Saya bilangin Bu, enakan pakai motor. Giliran panas, ibu nggak kehujanan. Ntar giliran hujan, ibu nggak kepanasan. Saya bilang gitu. Ya saya malah diomelin. Canda aja katanya. Yang masih kita kan nenangin gitu ya. Itu terjadi ternyata seperti itu. Ya ada ya? Buruk sangka, fitnah, mengumpat dan sebagainya kan gitu. Tidak puas dengan kehidupannya lalu membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, lalu jadi berburuk sangka. Ya boleh jadi dia duitnya banyak kan gitu. Emang dia miara babi katanya kan gitu. Ada aja lah gitu ya. Ya Allah. Harusnya kita husnuzon sama orang husnuzon ya. Ya Allah, tetangga kita hidupnya enak banget ya. Mudah-mudahan berkah kan gitu. Mudah-mudahan saya juga diberi keluasan rezeki. Begitu kan enak. Tapi emang kita sejatinya selalu dah gitu. Kenapa itu ya? Kalau ngeliat orang senang apa kita kagak senang amat ya? Memang biasa banget itu, Mbak. Penyakit hati kita begitu. Ya mudah-mudahan dijauhkan ya Bu dari penyakit-penyakit itu. Jadi yang ketujuh, salah satu tanda matinya hati adalah benci sama nasihat ulama. Benci sama nasihat, bukan hanya ulama aja nih, kan banyak juga orang memberikan nasihat kepada kita, kan gitu. Belagu amat lu, kayak nasihatin gua, diri lu aja pikirin, kan begitu ya? Gitu. Jangan begitu. Nasihat itu harus kita terima dari siapapun, gitu ya. Sekalipun itu keluar dari orang yang hina, kan gitu. Kalau itu kebaikan, kita ambil, gitu. Unzur ma qala wala tanzur man
qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan kita lihat siapa yang mengatakan. Tapi kadang-kadang kita mah ya udah pasti kalau ada kebaikan tapi yang ngomong bukan orang yang kagak baik, lah belagu amat tuh dia, kan begitu. Padahal kalau itu kebaikan ambil juga, Bu, kan gitu ya. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Apalagi yang memberikan nasihat itu adalah ulama, guru-guru kita. Ambil. Dinasihatin, Pak Haji, sekarang masing-masing kuburannya dah, kan begitu. Kan ada orang begitu ya. Sekarang masing-masing kuburannya dah. Lah iya emang siapa yang mau satu lubang meluh, kan begitu. Masing-masing kuburan emang ya kita punya apa? Kewajiban. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberikan apa? Nasihat, wasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Itu dapat pahala kita, kan gitu. Nah, kalau ada orang yang udah kagak seneng sama nasihat, udah dipastikan bahwasanya hatinya mati. Tuh. Jadi benci itu sama nasihat ulama, termasuk matinya hati. Lalu yang ke-8, tidak takut peringatan akan kematian, kuburan, akhirat. Itu kagak takut deh. Ini kemarin luar biasa ya. Minggu lalu tuh luar biasa. Minggu lalu orang-orang terdekat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin Haji Iti meninggal. Itu Sabtunya ya, Sabtu sorenya saya dapat kabar ya, jamaah kita di sini mertuanya meninggal. Itu jam 2 ada kabar lagi, pelatih main bola saya meninggal dunia. Ya, Pak Hengki yang tinggal di sini kan pindah di Lebak Bulus, itu meninggal dunia. Luar biasa itu. Padahal apa? Allah itu sedang memberikan peringatan kepada kita. Karena apa? Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan buat kita. Jadi kalau ternyata ada kematian, ternyata hati kita biasa aja, tidak menjadi peringatan buat kita. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri bahwasanya kita juga akan mati. Bagaimana ketika kita mati? Enggak mati begitu aja. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Makanya ketika ada kematian, ketika ada kuburan, ketika diceritakan tentang akhirat, kita enggak apa tuh? Tidak merasa bahwasanya itu menjadi peringatan buat kita, enggak takut bahwasanya itu peringatan buat kita. Itu dipastikan bahwasanya hati kita mati. Ibu-ibu kalau lewat kuburan takut kan? Takut apanya? Takut medi kan? Kalau lewat kuburan takut juga. Takut apa maksudnya? Hakikatnya kita juga akan mati, dikubur seperti itu. Hakikatnya bagaimana kita mengingat kematian, begitu. Ada orang lewat kuburan apa? Iseng. Takutnya karena apanya? Takut di kuburan, iseng lah kuburan katanya. Supaya berani mau kuburan. Nah, gitu. Padahal apanya? Yang harus kita takutkan adalah peringatan tentang kematiannya itu. Gitu. Lalu yang keberapa tuh? 9. Gila dunia. Gila dunia tanpa peduli dosa gitu. Ini gila dunia. Dunia mau dikejar. Padahal wa ammal hayatud dunya lahu wa la'ib, kan gitu ya. Bahwasanya dunia itu hanya apa? Permainan dan senda gurau saja. Berarti kalau permainan bisa berakhir enggak? Bisa berakhir gitu. Walad darul akhirah khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Tuh, sebetulnya akhirat itu lebih apa? Lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah engkau tidak memikirkan itu? Ya, kalau kita nggak mikirin berarti termasuk orang-orang yang hatinya mati. Ya. Sekarang kalau ditanya kita duluin dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Ya, akhirat lebih utama. Tapi karena kita hidup di dunia, ya jalanin. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat kita bercocok tanam untuk urusan akhirat. Gua mah nggak perlu dunia. Ya nggak boleh juga, Bu. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia semata-mata, bukan. Zuhud itu artinya apa? Cenderungnya kepada urusan akhirat daripada urusan dunia. Kalau ibu diajak ngaji sama diajak pelesiran, mohon mana?
Serakah bener dua-duanya, satu doang pilih kan gitu. Pelesiran ya, berarti masih ada cenderung juga ya, ngaji dulu dah baru pelesiran gitu ya, atau pelesiran sambil ngaji. Kagak jadi kita ya pergi. Nah, ya emang lagi corona nggak jadi pergi dah. Insya Allah dah ya, kalau udah sehat semuanya, udah bersih, udah sehat semuanya, kita jadi dah insya Allah kita pergi. Doain Bu biar ada rezekinya. Soalnya empang insya Allah belum laku no. Empang siapa? Boleh tahu empang siapa? Gitu. Jadi gila sama urusan dunia, tapi dia apa? Tidak peduli dengan urusan dosa tuh. Sikat aja semuanya, kan gitu. Nah, halal haram nggak pakai diperdulikan, sikat aja. Dia lupa bahwasanya yang namanya urusan harta, namanya urusan dunia itu ditanya dari mana dia dapat dan kemana digunakan, itu ditanya. Gitu. Kalau yang ke-10 ya, bahwasanya dia senang ya melihat akan saudaranya yang susah dan merana tuh. Senang banget, girang banget. Kalau orang dapat musibah dia surat kan gitu. Kalau perlu kalau ada orang dapat musibah dia selamatan Bu. Potong kambing. Itu gitu. Saking girangnya tuh dia. Saudaranya dapat musibah, dia ngapain? Selamatan. Wah, dosa itu Bu. Selamatan. Doain orang bangkrut itu nggak boleh Bu. Mari ibu-ibu jamaah sekalian kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan si fulan usahanya bangkrut. Al-Fatihah loh, jangan lah, kagak boleh. Kan gitu. Dan juga nggak bakal mempan gitu ya. Kalau Al-Fatihah itu untuk yang baik-baik. Doain orang bangkrut pakai Fatihah gitu. Nah, malaikat juga kagak mau itu. Nggak mau ikut campur gitu. Jangan ya. Jadi jangan senang melihat kesulitan. Nah, jadi apa istilahnya, menarik di atas penderitaan orang lain gitu. Lalu yang ke-11, orang yang tanda hatinya mati adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, kan gitu ya. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, kan gitu. Bagaimana Allah mau ingat sama kita? Kita juga kagak ingat. Dan bagaimana kita mau ditambahin nikmat kalau kita kagak bersyukur? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kan gitu. Bahwasanya ketika kita bersyukur pasti akan Allah tambah. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Tuh. Makanya disebutnya di sana ketika la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, enggak menyebut la u'adzibannakum, tapi langsung apa? Inna adzabi lasyadid. Cuman ngasih tahu doang Allah, azabku sangat pedih. Udah diazab belum? Belum. Kalau kita lupa, kita kufur, lalu kita ingat, kita bertobat, nggak jadi kita diazab. Tuh, makanya Allah nggak nyebut la u'adzibannakum, tapi apa? Wala in kafartum, cuma menyebutkan apa? Inna adzabi lasyadid. Menyebutkan, ngasih tahu bahwasanya azabku itu sangat pedih. Makanya orang yang kagak pernah bersyukur, itu tandanya apa? Hatinya mati gitu. Gak pernah bersyukur. Ya, makan pakai ikan tembang, syukur nggak? Enak nggak? Enakan itu emang ya. Pakai sambal goang, nah, pakai ikan tembang, sayur aduh jadi lapar katanya. Pengen buru-buru pulang ini, pengen masak. Itu nikmat gitu ya. Apapun ya syukuri, nikmati. Nah, gitu. Apa yang ada pada diri kita, dikasih dikit syukur, dikasih banyak ya syukur juga. Itu nggak dikasih nagih lah ya. Itu tidak pernah bersyukur adalah tanda matinya hati. Lalu yang ke-12, tidak berbakti kepada kedua orang tua, atau
seorang istri tidak berbakti kepada suaminya, kan gitu. Jadi tidak berbakti kepada kedua orang tua ini juga luar biasa. Urutannya setelah sholat di awal waktu, perintah Nabi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Diiringin tuh, saking apanya? Saking dahsyatnya, hebatnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dalam hadis disebutkan setelah as-sholatu ala waqtiha, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bukan hanya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang disebutkan hati yang mati itu adalah ketika seorang istri tidak berbakti kepada suaminya. Sebagaimana ketika dia takut menyakiti hati orang tuanya, begitu juga dia takut menyakiti hati suaminya. Kadang-kadang dia nganggapnya biasa aja lah. Kalau mama gue makan mama gue yang ngelahirin, kalau laki gue mah kagak ngelahirin, bodoh amat dia mah. Nggak boleh bu, sama juga tuh. Sama aja ketika kita takut khawatir dosanya bagaimana kita menyakiti hati orang tua, seharusnya begitu juga ketika kita menyakiti hati pasangan kita. Gitu. Lalu yang terakhir, yang ke-13, orang yang hatinya mati itu selalu ngapain? Selalu punya rencana buruk. Walaupun yang dilakukan itu adalah berkenaan dengan kebaikan, tapi apa? Selalu ada rencana buruk yang mengiringi daripada perbuatannya. Itu datang ke tukang sayur mau belanja dari rumah, udah apa? Udah punya rencana buruk nih. Emang cabai lagi mahal, ntar gua kandut aja lah, kan begitu. Gitu ya. Udah punya apa? Udah punya rencana yang buruk, punya siasat. Orang yang punya rencana buruk sama kayak siapa? Setan, kan gitu. Punya rencana dalam setiap aktivitasnya itu ada rencana-rencana buruk yang diiringi setiap aktivitasnya. Makanya dalam hal ini termasuk di dalam yang mematikan yang termasuk orang yang tanda hatinya itu sudah mati. Makanya 13 daripada tanda matinya hati seseorang ini, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ya kita pengennya apa? Hati kita itu hidup. Salah satu yang menghidupkan hati kita itu apa? Dengan senantiasa berzikir, ya tadi kan, berzikir. Memikirkan apa yang ada pada diri kita. Itu sama aja berzikir kita. Maksudnya kita ada karena adanya Allah pikir. Lalu apa? Ingat. Nah, itu berzikir. Itu senantiasa itu akan menghidupkan hati kita. Jadi kan zikir itu tidak apa? Terbatas ya Bu. Itu kalau misalkan bicara khos, bicara am, bicara tentang yang khusus, bicara tentang yang umum, bisa jadi hal-hal yang umum itu merupakan zikir kita yang luar biasa juga. Ketika kita melihat sesuatu lalu kita ingat Allah, itu kan bagian daripada berzikir juga. Kalau misalkan zikir-zikir yang khos, yang khusus ya, nah kita duduk ya, kita berzikir kepada Allah, itu kan zikir yang khusus gitu ya. Ada zikir-zikir yang sifatnya khusus, ada zikir yang sifatnya umum. Kita ngelihat ada puun jeruk bali, buahnya banyak banget, Masya Allah, banyak amat buahnya dia, berkah amat gitu. Kita ingat bahwasanya Allah yang menumbuhkan, Allah yang berbuahnya itu atas izin Allah juga. Ya ini jadi zikir juga. Bukan hanya ingat juga, nanti kalau anak gua 7 bulan gua minta. Ingat juga. Hakikatnya ingat kepada Allah. Itu ya Bu. Udah liwat ini. Biasanya 7:30 udah liwat. Apa ya, liwat dikit. Ada pertanyaan? Cukup? Ada? Ya. Nah, yang bagaimana kalau hati kita udah terjangkit apa? Penyakit gitu. Apakah bisa disembuhkan? Jadi hati kita itu akan menjadi tentram. Tadi saya bilang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berarti apa? Yang 13 tadi jangan sampai apa? Jangan sampai ada. Itu kita hindari untuk membiasakan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Bisa diobati.
Kan kalau ada syair dia, tombo hati dia. Nah, obat hati ada 5. Ternyata banyak saya sebenarnya obat hati itu banyak. Tapi salah satunya yang 5 itu disebutkan itu oleh ulama, itu bagian daripada pengobat daripada matinya hati kita, sakitnya hati kita. Bisa Bu diobati. Senantiasa bergaul dengan orang soleh, duduk di majelis taklim, itu kan bagian juga ya, ngobatin. Lagi berobat dia, bukan penyakit zohir tetapi penyakit batin. Minimal ketika dia sering datang ke majelis taklim, berkumpul dengan orang soleh, akan terkikis ya penyakit-penyakit hatinya. Bagaimana kalau dia datang ke majelis taklim, majelis ilmu, tapi dia tidur, gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu masih bagus dia apa? Masih datang juga tuh. Karena masih banyak lagi yang apa? Yang sama sekali kagak datang. Tidurnya juga bagus dia, kan gitu ya. Nanti dia datang. Gitu. Udah ya Bu, cukup ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.